I just had to let you know you're Welcome to Ion Radiance Group. Aku udah nunggu lama loh. Kok yang lain belum datang ya? Mereka nggak kenapa-napa kan? Hai, aku datang. Maaf ya, aku telat. Tadi ada kejadian gak terduga. Waktu aku, dia sama Risma lewat sebuah gedung, tiba-tiba gedungnya runtuh. Kita masih di sana, lagi cari informasi. Aku disuruh kesini buat ngabarin kamu. Pak, kira-kira apa penyebab runtuhnya gedung ini? Apakah ada kesalahan dalam keseimbangan struktur bangunan, Pak? Dalam bangunan, yang paling penting itu keseimbangan gaya. Kalau kita kaitkan konsep matematika seperti power dan pembagian, ada hubungan keseimbangan antara cara dan posisi dalam suatu sistem. Selama semua bagian seimbang, bangunan akan tetap kokoh. Tapi kalau satu sisi menerima beban lebih besar, keseimbangannya terganggu. Akibatnya, struktur melemah dan bisa runtuh seperti ini. Hei, kenapa kalian kesini? Kami khawatir. Kalian gak apa-apa kan? Kita gak apa-apa kok, tapi aku punya ide. Gimana kalau kita kaji runtuhnya gedung ini pakai konsep power of a point? Setuju, kita cari materi dari internet, terus kita susun jadi PPT, sekalian buat tugas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep power of a point dan penerapannya dalam konstruksi bangunan. Lingkaran punya banyak konsep penting. Salah satunya, power of a point digunakan dalam teknik dan arsitektur. Power of a point adalah hubungan jarak dari satu titik terhadap lingkaran, dan hasil perkaliannya selalu sama. Terdapat tiga kondisi utama, tetapi semuanya memiliki prinsip yang sama, yaitu kesetaraan panjang. Terdapat tiga kondisi utama, tetapi semuanya memiliki prinsip yang sama, yaitu kesetaraan panjang. 1. Dua garis sekan. Ketika dari satu titik di luar lingkaran ditarik dua garis yang memotong lingkaran, masing-masing garis akan membentuk dua segmen. Menariknya, hasil perkalian panjang kedua segmen pada satu garis akan selalu sama dengan hasil perkalian segmen pada garis lainnya. Inilah yang disebut sebagai power of a point, sebuah hubungan tetap meskipun arah garisnya berbeda. 2. Garis sekan dan garis singgung. Sekarang, jika satu garis memotong lingkaran dan satu lagi hanya menyentuh lingkaran, hubungan menarik tetap terjadi. Panjang garis singgung yang hanya menyentuh lingkaran jika dikuadratkan akan sama dengan hasil perkalian dua segmen dari garis yang memotong lingkaran. Meskipun terlihat berbeda, keduanya tetap terhubung dalam satu keseimbangan matematis. 3. Dua garis singgung. Jika dari satu titik ditarik dua garis singgung ke lingkaran, maka panjang kedua garis tersebut akan selalu sama. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu titik keluar lingkaran memperlakukan kedua garis itu secara seimbang. Inilah bentuk paling sederhana dari power of a point, di mana keseimbangan terlihat langsung tanpa perhitungan yang rumit. Pengaruh gaya yang dihasilkan. Dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung panjang yang belum diketahui. Power of a point menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi nyata. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berasal dari kesebangunan segitiga sehingga perbandingan panjangnya tetap. Artinya, power of a point bukan rumus hafalan tetapi hasil dari hubungan geometri. Konsep ini digunakan untuk menentukan distribusi gaya pada struktur bangunan. Semakin jauh titik dari struktur, semakin besar pengaruh gaya yang dihasilkan. Dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung panjang yang belum diketahui. Power of a point menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi nyata. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. I just had to let you know you're